Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya Asyanti Farah Nabila dengan NIM 21050974059 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021 TKJ. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan mensimulasikan manajemen VLAN pada GNS3. Nah, pada video kali ini yang akan saya bahas itu tentang penjelasan singkat VLAN, kemudian manfaat VLAN, kemudian VLAN tagging, dan simulasi yang akan dilakukan di GNS3. Yang pertama, penjelasan singkat tentang manajemen VLAN. Nah, VLAN ini merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti jaringan LAN atau Local Area Network, sehingga memiliki kelebihan yakni suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. VLAN diklasifikasikan berdasarkan tipenya, diantaranya port ID, MAC address, protokol atau aplikasi. Kemudian manfaat dari manajemen VLAN yaitu VLAN dapat digunakan untuk membangun 3 jaringan dengan membutuhkan satu switch saja. Kemudian yang kedua, easily move workstation on the LAN, yakni memudahkan untuk memindahkan workstation di jaringan LAN. Yang ketiga, easily add workstation to the LAN, memudahkan untuk menambahkan workstation pada jaringan LAN. Kemudian yang keempat, easily change the LAN configuration, memudahkan untuk mengubah konfigurasi jaringan LAN. Yang kelima, easily control network traffic, memudahkan kontrol trafik jaringan. Dan yang terakhir, improve security atau meningkatkan keamanan. Kemudian ada VLAN tagging. Nah, VLAN tagging ini digunakan apabila sebuah link akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN. Paket tagging ini menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadi interferensi baik di network maupun aplikasi. Biasanya juga disebut trunk link atau VLAN trunking. Selanjutnya ini adalah kerangka yang akan kita simulasikan pada GNS3. Nah, ini kita menggunakan static VLAN dengan menggunakan 3 router, yaitu router pusat, kemudian SW ruang 1, router pada ruang 1, dan router pada ruang 2. Kemudian ada 4 PC, yang satu untuk VNAND 1, HRD 1, kemudian VNAND 2, HRD 2, dan ada satu lagi PC yang digunakan untuk menyeting semua IP di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke GNS3-nya. Nah, bisa dilihat pada layar saat ini saya akan mensimulasikan manajemen VLAN dalam menggunakan GNS3. Terdapat router pusat, kemudian SW ruang 1, SW ruang 2, VNAND 1, HRD 1, VNAND 2, HRD 2, kemudian PC dummy untuk menyeting. Nah, di situ kita sudah menghubungkannya dengan Ethernet yang dapat dilihat pada layar. Kemudian sudah kita run. Nah, yang pertama kita setting itu pada PC dummy. PC dummy, kemudian kita klik di Winbox, konekkan dengan MAC address yang tersambung. Ditunggu.
Nah, apabila sudah terbuka, kemudian kita pilih menu yang baik, kemudian klik tambah. Yang pertama kita tuliskan DR Finance. Oke, kemudian tambahkan lagi DR HRD. Oke, kemudian klik pada port, tambahkan untuk Ether 1 di BR Finance. Oke, kemudian Ether 2 di BR HRD. Oke, lalu tambahkan lagi Ether 3 di BR Finance. Oke, dan yang terakhir Ether 4 di BR HRD. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan di IP address, pilih IP, kemudian address, kita tambahkan untuk yang BR Finance itu addressnya 192.168.1.254/24. Interface-nya kita pilih BR Finance. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk BR HRD 192.168.2.254/24 untuk BR HRD interface-nya. Oke. Jika sudah disetting semua, kemudian kita setting di DHCP server, kemudian DHCP setup. Itu kita pilih BR Finance, kemudian next. Nah, ini kita ubah menjadi 10. Kemudian next. Lalu untuk DNS servernya itu kita ubah 8.8.8. Next. Untuk rest time-nya 3 hari, tetap next. Oke, kemudian kita tambahkan lagi DHCP setup untuk BR HRD. Sudah benar, kemudian lanjut next. Itu kita ubah menjadi 10. Next. DNS servernya sudah sama dan listennya juga sama, 3 hari. Next. Oke. Untuk membuka sebelumnya kita setting pada Finance 1 juga. DC Finance, kita klik. Kita ganti ke PC Finance 1. Nah, langkahnya sama seperti pada PC dummy. Yang pertama itu kita klik di Winbox, MAC address, kemudian connect. Kemudian kita pilih bridge, tambah DR Finance untuk name-nya. Oke, kemudian yang kedua kita tambahkan DR HRD. Kemudian pilih port. Itu kita samakan dengan PC dummy, yaitu kita tambahkan Ether 1 BR Finance. Oke. Kemudian Ether 2 BR HRD. Oke. Kemudian BR 3 Ether 3 BR Finance. Oke. Lalu yang terakhir Ether 4 di BR HRD. Oke. Sudah, kemudian kita setting di Finance 2. Sama seperti langkah yang tadi, Winbox, kemudian konekkan MAC address-nya. Kemudian pilih bridge. Kita tambahkan BR Finance. Oke, dan BR HRD.
Kemudian portnya tambahkan Ether 1 BRV-NAND, sudah oke. Kemudian Ether 2 BRHFD, oke. Lalu di Ether 3 BRV-NAND, oke. Dan yang terakhir Ether 4 BRHFD. Nah, sudah kita setting semua, kemudian kita cek apakah setiap ruangan sudah memiliki IP yang sesuai dengan yang kita setting tadi. Pada VNAND 1, kita kembali ke VNAND 1, kemudian kita cek pada command prompt, ketikkan IP config, enter. Ya, tadi terdapat kesalahan mungkin karena belum connect. Nah, ini kita cek di VNAND 1 sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita cek pada VNAND 2 sama command prompt. Bentar, itu kita cek dulu apakah sudah connect atau belum. Kita disablekan dulu. Sudah connect. Kemudian kita cek di command prompt IP config. Nah, itu juga sudah mendapatkan IP benar 192.168.1.11. Kemudian kita juga cek pada HFD ya. Kita juga cek pada HFD 1. IP config, ketikkan IP config. Nah, itu juga sudah benar, IP addressnya 192.168.2.10. Kemudian kita coba cek yang satunya lagi, HFD 2. Command prompt, kemudian IP config. Sudah connect, kita cek lagi IP config. Nah, sudah benar IP addressnya 192.168.2.9. Nah, jika sudah terdapat IP, maka artinya sudah menemukan segmen yang sesuai dengan DHCP server yang kita setting tadi. Kemudian ini kita akan setting ke VLAN. Kita kembali lagi ke NS3. Kita buat satu jalur saja di routernya. Antara router kita buat satu jalur dengan menghapus jalurnya, yaitu untuk router pusat P0, Ethernet 0 dengan Ethernet 0 yang disambungkan ke XW ruang 1. Kemudian untuk yang ruang 2 itu kita setting Ethernet 1 dengan Ethernet 0. Ethernet 1 disambungkan dengan Ethernet 0. Kemudian untuk selanjutnya sudah sama, kita menggunakan settingan yang sama, lalu kita running lagi. Nah, ini sudah kita running tadi. Kemudian
Selanjutnya adalah kita setting di PC dummy. Kita lihat di interface, kita tambahkan VLAN. Ini kita tambahkan VLAN 100 Finance 1. Kemudian untuk ID-nya diubah menjadi 100. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan lagi VLAN 200 HFC1. Itu kita ubah menjadi 200 ID-nya. Kemudian oke. Lalu kita tambahkan lagi VLAN 100 Finance 2. Kemudian VLAN ID-nya kita ubah menjadi 100. Oke. Untuk Ethernya kita ubah menjadi Ether 2. Oke. Kemudian tambahkan lagi VLAN 200 HRG 2. VLAN ID-nya kita ubah menjadi 200. Kemudian pada interface-nya juga kita ubah menjadi Ether 2. Kemudian oke. Nah, kita sudah membuat di mana satu kabel itu sudah dapat membroadcast ke perangkat atau ruang yang sesuai dengan Finance 1 dan 2 dan HRC 1 dan 2. Kemudian kita pilih bridge. Sudah kita tambahkan tadi, kita tambahkan di portnya. Untuk yang BR Finance itu kita tambahkan VLAN 100 Finance 1. Oke. Lalu tambahkan lagi yang BR Finance itu kita tambahkan VLAN 100 Finance 2. Bridge-nya BR Finance, oke. Kemudian tambahkan lagi VLAN 200 HFD 1. Bridge-nya BR HFD. Oke. Kemudian tambahkan lagi yang terakhir BR HFD 2, VLAN 200 HFD 2 untuk BR HFD. Kemudian oke. Nah, kita sudah menghubungkan antara switch RW ruang 1 dan ruang 2. Kemudian kita setting IP-nya sama seperti setting yang tadi untuk Finance-nya di IP address. Nah, itu sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita setting di DHCP setup-nya. DHCP setup. Kemudian DHCP setup. Itu ya, BR Finance. Next. Kita ubah saja mungkin. Yang DHCP 1 kita ubah. Itu kita ubah, kita hapus saja. Untuk yang DHCP kita hapus. Kemudian DHCP setup BR Finance. Next, kita setting sampai 20. Next, DNS servernya tetap 88. Next. Kemudian kita tambahkan lagi untuk BRHRD, itu kita ubah menjadi sampai 20. Next. Kemudian kita pergi ke Finance 1.
kita ke tambahkan VLAN yang Ether 1 di interface ya. Kita tambahkan VLAN 100 VNAND 1. Oke. Dan VLAN ya, kita ubah ID-nya. Oke. Tambah lagi VLAN 200 HRD1 untuk ID-nya 200. Oke. Lalu kita pergi ke bridge. Nah, ini sudah kita tambahkan. Lalu kita ke Finance 2. Nah, untuk portnya itu kita harus terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi Finance Ethernya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi Ether 3 di BR Finance. Oke. Ether 4 di BRHSD. Oke. Lalu kemudian pada Finance 2 kita tambahkan seperti pada Finance 1 di interface, tambahkan PLAN 100 Finance 2. PLAN ID-nya juga 100. Oke. Kemudian tambahkan lagi PLAN 200 HRD 2. PLAN ID-nya diganti 200. Kemudian selanjutnya kita ke bridge. Sama caranya seperti yang tadi. Di port anggotanya ditambahkan Ether 3 untuk BR Finance. Kita tambahkan lagi nah, itu sudah kita tambahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita cek. Di sini kita sudah selesai menyetting jaringan VLAN-nya. Kemudian kita coba buktikan apakah sudah mendapatkan IP yang benar sesuai dengan yang kita setting tadi. Pada Finance 1, ini kita cek pada command prompt IP config. Enter. Nah, itu sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.9. Lanjut ke Finance 2.
di command prompt ipconfig, enter. Nah, itu sudah benar sama seperti tadi. Kemudian kita ke HRD 1 ipconfig, enter. Nah, sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian selanjutnya di HRD 2 ipconfig. Nah, sudah semuanya sudah mendapatkan IP dengan benar. Nah, karena sudah benar mendapatkan IP semuanya, maka simulasi di DNFT-nya sudah selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.